kalau kita lihat persidangan tadi kan, nama komprontir pasti nggak akan ketemu. Nama komprontir itu kan, ya pasti penyidik membenarkan akan membantah keterangan dari para tersangka, begitu juga tersangka. Tapi hakim nanti akan menilai. Tapi kalau dari penilaian kami tadi itu kan, ya tentang PH, jelas kan di situ memang mereka nggak didampingi. Padahal KUHP pasal 56 pun dan mewajibkan. Nah kalau memang mereka menolak, itu kan berita acara penolakan kan nggak ada juga. Nah ini kan ya eksepsi kita kan mulai terbukti itu. Ya kan? Kemudian tadi kan video ada tadi kan, video yang memperlihatkan bagaimana penggeledahan yang dilakukan oleh petugas lapas. Nah waktu penggeledahan pertama memang ada amar, tapi kan barang bukti nggak ada barang replika. Yang ada kan tadi handphone, ada beberapa itu tadi. Handphone ada 2 kan, kemudian ada charger sama ada alat musik dia. Berarti sesuai dengan keterangan tersangka kan. Kemudian juga kan penggeledahan yang kedua dan ketiga itu kan nggak ada amar di situ. Terus bagaimana? Padahal kan penyidikan narkotika itu harus barang bukti harus melekat sama dia. Nah ini barang bukti dia ambil dari siapa kan nggak jelas juga itu, ya kan? Nah ini kan barang bukti yang dihadirkan juga tidak menguatkan ya sangkaan ke Amar itu, didakwaan kan. Kemudian Jaya sendiri kan katanya dia mengedarkan barang itu, tapi nggak ada ditunjukkan barang itu seolah diambil dari Amar gitu. Malah dia yang harusnya jadi tersangka karena sudah mengakui melakukan pengedaran. Nah, sesuai dengan ya orang-orang tersangka ini kan ada 10 yang dilakukan ya dapat hukuman diintegrasi, yang menjadi cuma 6. Nah, termasuk Jaya ini, padahal Jaya itu harusnya dia tersangka kalau memang dari pengakuannya bahwa dia yang mengedarkan, yang mengantar. Ya dia apalagi dia kan mantan dari kasus narkotika, harus paham lah dia itu kan salah. Masa dia nggak terlibat dalam jaringan? Terlibat dong jadinya, karena dia udah ngaku yang ngantar kan. Nah ini juga berarti apa yang dikatakan tersangka itu menurut saya malah dikuatkan buktinya oleh ya saksi-saksi ini yang dihadirkan Pak Jaksa. Berarti ngototnya Amar tadi Pak John menilainya gimana Pak John? Sampai marah-marah. Ya wajar kan, karena apa ya, dia kan memang tidak berbuat. Dan kemudian dia yang memang apa yang dia yang dia sangkal itu kan memang hak dia kan. Jadi menurut saya ya keemosian orang kan wajar lah. Apabila mereka tidak merasa salah, ya kan wajar dong. Dia harus, apalagi kan ya ada juga sensitif juga kan, sampai ya kita kan bisa menilai lah perasaan dia kan gitu. Sampai bawa-bawa anak itu gimana? Kemudian kan ya ini kan sebenarnya kan dari keterangan untuk kan ada keterangan di situ kan seolah ada penerimaan, ya kan, ya ada permintaan, ada penyiksaan, ada pemukulan. Ya harusnya kan saya kan bilang untuk kita minta ke penyidik waktu itu kan, buat penyidik kan harusnya memberikan CCTV itu dong, supaya ini untuk membersihkan nama institusi juga, ya kan? Ya apa benar nggak dia melakukan itu kan bisa dibuktikan CCTV. Harusnya kalau saya jadi penyidik, saya akan hadir dengan CCTV. Ini kan harus membuka ke publik bahwa apa yang dituduhkan itu ya bisa dibuktikan dengan CCTV bahwa tidak benar. Ya kalau ini kan ya bisa aja tuduhan Amar dan kawan bisa aja itu kan terjadi. Nah yang lucunya kan ya sekarang ada rekaman, ya kan, merekam itu kenapa tidak masukkan dalam berita acara berkas katanya itu menurut alat bukti, padahal kan rekam ini udah ada sebelum berkas BAP dimulai, harus kan dimasuk berkas sebagai alat bukti, ya kan. Nah kemudian juga pernyataan yang dibuat di atas surat, ya kenapa nggak masuk juga di berkas. Nah kemudian kan rekam itu kan ada pengakuan, kan harusnya dibuat sebelum dilakukan pemeriksaan dan harus masukkan di BAP. Nah ini kan tidak dilakukan. Jadi ya kejanggalan ini menurut saya ya pendapat saya itu dikuatkan dengan keterangan saksi yang hadir Pak JP.
Berarti kunci utama sekarang itu CCTV ya yang diharapkan keluarga juga. Harusnya itu yang diharapkan CPU, tapi kan nggak ada buktinya, Pak. Kan kita lihat, ada nggak amar pada waktu barang bukti yang disita yang kedua, yang ketiga? Hah? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, kemudian yang ada waktu di atas, tapi barang buktinya nggak ada. Barang yang dihadirkan sekarang. Nah ini kan menurut saya satu kelucuan juga. Ya, tapi hakim lah yang menilai nanti kan gitu. Jadi ya perkara ini ya makin sulit lah kalau menurut pendapat kita amar dihukum kan gitu. Bang Muhammad juga nangis hari ini ada pertanyaan dari Bang tidak boleh. Ya mungkin dia nangis karena ya dia benar-benar merasa ya kan dibawa nama anaknya kan gitu ya untuk acara jalan. Kemudian kemudian dia dalam perkara ini kan udah lama dia sampai di Nusa Kambangan segala kan. Jadi menurut dia mungkin keadilan tidak ada sama dia, penyidikan juga menurut dia banyak yang merugikan dia gitu. Jadi wajar. Oke. Terima kasih Pak John.